sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Ambasador Lambert Grace, Goedendag, selamat malam Pak Duta Besar, dan Bapak Ibu Saudara-saudari sebangsa setanah air yang saya banggakan, salam sehat bagi kita sama ini dan saya Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, menjelang malam di 19 Agustus 2021 ini, kita panjatkan puji syukur kembali atas kedatangan sekitar 2,5 juta dosis vaksin yang datang bertahap dari siang tadi, sore ini, dan esok hari. Kedatangan vaksin tahap ke-38, 39, dan 40 sekali lagi merupakan bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya keras menyiapkan vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi lebih dari 208 juta orang di Indonesia. Dan juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak sahabat yang ingin membantu kita mewujudkan target vaksinasi COVID-19 kita. Dan oleh karena itu, sebagian vaksin yang tiba hari ini adalah hibah dari negara sahabat, yaitu Kerajaan Belanda. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita simak sambutan Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, yang akan menerangkan komitmen pemerintah dan posisi Indonesia di mata dunia. Ibu Menteri, kami persilahkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, kita masih terus menyaksikan kenaikan kasus COVID-19 di berbagai belahan dunia. Pada tanggal 4 Agustus 2021 yang lalu, kasus COVID global telah menembus angka 200 juta. Dunia hanya memerlukan waktu 6 bulan untuk mencapai 100 juta kedua. Sementara 100 juta kasus pertama memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Artinya, terjadi penyebaran COVID-19 2 kali lebih cepat saat ini. Dirjen WHO memperkirakan dengan tren sekarang, jumlah kasus dapat mencapai 300 juta pada awal tahun depan atau bahkan bisa lebih cepat lagi. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada periode 12 sampai 19 Agustus 2021, beberapa kawasan mengalami kenaikan kasus mingguan. Di antaranya Amerika Utara sebesar 12%, Eropa sebesar 3%, dan Oseania 24%. Kawasan ASEAN mengalami penurunan sebesar minus 0,4%. Beberapa negara di ASEAN masih mengalami kenaikan signifikan, seperti Brunei Darussalam mengalami kenaikan 304%, Filipina 41%, Vietnam 12%, dan Thailand 6%. Kita di Indonesia, alhamdulillah, di periode tersebut dapat kembali menekan penyebaran kasus, yaitu sebesar minus 22%. Untuk mengurangi penyebaran virus, 2 langkah utama yang diambil oleh negara-negara dunia, yaitu pembatasan mobilitas orang dan penerapan prokes, protokol kesehatan, serta percepatan atau akselerasi vaksinasi. Selain untuk mengurangi kemungkinan penularan, vaksinasi dapat mengurangi kemungkinan hospitalisasi dan tingkat kematian. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa mayoritas mereka yang terinfeksi dan menjalani rawat inap adalah mereka yang belum divaksin. A pandemic of the unvaccinated. Analisis oleh Public Health England menunjukkan bahwa vaksinasi 2 dosis efektif dapat mencegah hospitalisasi dan kematian karena varian Delta. Data CDC Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa hospitalisasi dan kematian di Amerika Serikat menurun sejak vaksinasi dimulai awal 2021. Sementara data Health Institute menunjukkan 99% kematian di Italia terjadi para penderita COVID yang belum divaksin. Rekan-rekan media yang saya hormati, penurunan kasus di Indonesia janganlah membuat kita lengah. Sebaiknya kita harus terus waspada. Beberapa contoh kita lihat bahwa negara yang sudah mengalami zero COVID
berbulan-bulan pun dapat mengalami penularan kembali. Mari kita terus berikhtiar. Mari kita bersama-sama terus mendukung program vaksinasi dan mempercepat laju vaksinasi. Kementerian Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia akan terus bekerja untuk memastikan keamanan pasokan vaksin bagi Indonesia dari semua jalur dengan segala mekanisme yang tersedia. Dan diplomasi Indonesia juga akan terus bekerja antara lain untuk menyuarakan agar kesetaraan vaksin bagi semua negara dapat terwujud. Rekan-rekan media, malam ini kita menerima 450.000 dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan dose sharing dari pemerintah Belanda. Kedatangan vaksin AstraZeneca adalah pengiriman tahap pertama dari komitmen pemerintah Belanda untuk memberikan dukungan 3 juta dosis vaksin bagi Indonesia melalui mekanisme kerjasama bilateral, dose sharing mechanism. Pembicaraan mengenai dukungan vaksin ini saya bahas bersama dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Sigrid Kaag, dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, di Den Haag 1 Juli 2021. Untuk itu, atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Belanda atas dukungan dose sharing vaksin yang telah diberikan, serta kerjasama yang lebih erat ke depannya. Rekan-rekan media, pemerintah juga telah melakukan pembelian 1.560.780 dosis vaksin Pfizer yang telah tiba tadi siang, kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca, dan 5 juta vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mari kita dukung program vaksinasi agar kita bersama dapat keluar dari pandemi ini. Terima kasih, terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Ibu Retno Marsudi dan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran Kemenlu yang menunjukkan keahlian diplomasinya di masa pandemi. Dan kini saatnya kita dengarkan bersama sambutan dan penjelasan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin tentang kedatangan vaksin ini, terutama kedatangan perdana vaksin Pfizer ke Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak Menkes. Jadi terima kasih rekan-rekan media, Pak Dubes. Thank you for joining us this afternoon, Dr. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, kita direncanakan akan melakukan vaksinasi lebih dari 200 juta rakyat Indonesia sampai dengan akhir tahun. Kalau masing-masing membutuhkan 2 dosis, dibutuhkan sekitar 400 juta dosis. Sampai bulan Juli kemarin, kita baru berhasil memperoleh 90 juta dosis. Dan adalah rencana kita untuk bisa mengejar sisanya sampai akhir tahun. Alhamdulillah kita sudah memiliki untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis. Nah, sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani, mudah-mudahan tanggalnya masih bisa kita pastikan agar kita bisa memperoleh 430 sampai akhir tahun. Dari dosis vaksin-vaksin ini terdiri dari beberapa perjanjian yang sifatnya business to business, ada juga yang sifatnya multilateral, dan juga ada yang ketiga sifatnya hibah atau grant dari negara-negara tetangga kita. Kedatangan vaksin Pfizer ini adalah bagian dari business to business deal antara pemerintah Indonesia dengan Pfizer dari Amerika. Ada 4 jenis vaksin yang kita lakukan business to business, yaitu Sinovac,
AstraZeneca, dan juga Novavax. Dari 4 jenis vaksin yang dilakukan secara business to business, 3 sudah mengirimkan dosis pertamanya dan sudah mengirimkan beberapa juga. Yang pertama adalah Sinovac yang sudah mulai dari tanggal 13 Januari. Dan AstraZeneca untuk yang business to business bulan ini pertama kali datang. Jadi kedatangan Pfizer sebesar 1,5 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 567.000 dosis. Ini adalah kedatangan pertama dari vaksin business to business kita. Diharapkan sampai kita bisa memperoleh 50 juta dosis dari Pfizer secara bisnis, sekitar 20 juta sampai 30 juta vaksin business to business dari AstraZeneca untuk melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac. Kita masih menunggu persetujuan dari FDA Amerika untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan akan keluar persetujuannya dalam waktu singkat ini. Di luar dari vaksin yang business to business ini, kita juga mengikuti lateral dengan Gavi WHO untuk memperoleh 108 dosis vaksin lagi. Dari Gavi kita sudah menerima vaksin AstraZeneca di awal dan kita akan juga menerima vaksin Pfizer dan Sinovac yang rencananya akan kita terima mulai bulan ini juga. Jadi bulan ini kita akan menerima Pfizer dari business to business sebesar 1,56 juta dosis dan kita juga akan menerima sekitar 4,6 juta dosis dari. Nah, di luar dari 2 skema tadi, business to business maupun multilateral, kita juga menerima bantuan atau hibah dari beberapa negara sahabat. Ya. Dan salah satunya ada dari Belanda. Jadi saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih Pak Dubes atas nama pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia atas generosity dari teman-teman Belanda dan rakyat Belanda yang telah menyumbangkan dan akan kita terima jam 7 nanti pertamanya sebesar 450.000 dosis. Apa yang dilakukan pemerintah Belanda dan itu akan sangat bermanfaat bagi akselerasi program vaksinasi Indonesia dan akan memberikan contoh bahwa untuk bisa menyelesaikan pandemi ini semua bangsa, semua rakyat di dunia harus memperoleh akses ke vaksinasi. No one is until everyone is. Thank you Pak Dubes. Dan it's not only for Indonesian citizen, Indonesian people, but beauty humanity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menkes atas pesan dan keterangannya. Prinsipnya tidak mungkin kita sendirian menghadapi pandemi ini. Harus berkolaborasi atau seperti kata-kata sahabat kita di Belanda, Same kunewe fehteh deye corona. Persis sama dengan moto kita, bersama kita bisa melawan corona. Baik, sebagai sambutan penutup kami undang Bapak Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Bapak Ambassador Lambert Grains untuk memberikan keterangannya. Your Excellency, the screen is yours. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu hadirin yang di press conference ini, Bu Menlo, Pak Menkes yang saya hormati. Malam ini kami sangat senang dapat menyambut kedatangan batch pertama vaksin dari total 3 juta vaksin yang akan disumbangkan sebagai donasi oleh Belanda pada Republik Indonesia. Ibu Menlo, Bu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Belanda, Bu Siretkar, memang telah mencapai kesepakatan ketika mereka bertemu awal Juli di Belanda. Dan melalui donasi ini, kami ingin menunjukkan solidaritas kami dengan Republik Indonesia.
dan menjadikan juga momentum ini sebagai wujud hubungan khusus antara Indonesia dan Belanda dan kemitraan strategis komprehensif kami. Seperti Indonesia, Belanda juga sangat mengedepankan akses yang setara untuk mendapatkan vaksin bagi semua orang di seluruh dunia. Seperti bilang Pak Menteri Kesehatan juga. Saya jadi mengapresiasi peran aktif dari Indonesia dalam mekanisme global COVAX yang tersebut, di mana Belanda memang adalah donor pentingnya. Kalau seperti bilang Pak Menteri, tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Jadi saya berharap donasi 3 juta vaksin kami akan membantu lebih banyak orang Indonesia menjadi aman. Indonesia memiliki tempat yang berarti di hati Belanda. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes, Mr. Lambert. Thank you. Bapak Ibu, pesan di negeri Pak Lambert ini juga sama bagi mereka yang sudah menerima vaksin. Tetap disiplin protokol kesehatan. Bapak Ibu, terima kasih. Saudara-saudari, sekian siaran langsung kedatangan vaksin tahap ke-38, 39, dan 40. Tugas pemerintah menyediakan vaksin sudah dan akan terus dilakukan. Maka tugas kita, masyarakat, untuk turut mensukseskan program ini agar Indonesia mencapai sasaran vaksinnya dalam waktu singkat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah divaksin. Mari bantu daftar, antar, dan temani mereka yang belum, terutama para lansia dan mereka yang rentan. Semua vaksin yang ada di Indonesia sudah terjamin mutu, khasiat, dan manfaatnya. Jadi jangan ragu, tidak perlu pilih-pilih, dan dapatkan segera. Semoga Tuhan melindungi kita semua, baik di Indonesia maupun di Belanda. Amin. Sekali lagi, Seme Kunewe Fese Kidaya Corona, bersama kita lawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat dan sampai jumpa.